Di istana kerajaan Jenggala, pada suatu hari di kerajaan Jenggala, sang ibu ratu meninggal dan memberikan wasiat pada putra sematawayangnya, yaitu Pangeran Kusuma. Pangeran Kusuma yang menyamar menjadi rakyat biasa. Dengan nama Ande-Ande Lumut, isi wasiat ibunya adalah untuk mencari istri yang tulus dan rendah hati yang tertulis di secara kertas. Nak, carilah permaisuri yang tak hanya indah di mata, tapi hangat di hatimu, yang akan menggenggam tanganmu dalam senyap dan tetap tinggal saat mahkota tak lagi bersinar. Cinta sejati bukan tentang siapa yang kau banggakan di depan dunia, tapi siapa yang membuatmu pulang tanpa ragu. Bawalah restuku selalu. Baik, aku bisa para gadis yang datang dan hatiku yang memilih. Di rumah keluarga Kelenting, di sebuah desa hiduplah seorang janda berempat anak gadisnya, yaitu Kelenting Merah, Kelenting Hijau, Kelenting Biru, dan Kelenting Kuning. Kelenting Kuning adalah anak tiri dan sering diperlakukan tidak adil. Keesokan harinya, kabar pun menyebar bahwa Pangeran Ande-Ande Lumut sedang mencari istri. Semua gadis ingin tampil paling cantik, termasuk ketiga kakak tiri Kelenting Kuning. Anak-anakku, kemarilah. Ya, ada apa ibu? Ada apa bu? Iya ibu. Dengarkan, pemuda bernama Ande-Ande Lumut itu sedang mencari seorang gadis untuk dijadikan seorang istri. Kalian harus tampil yang paling cantik ya. Wow, aku sudah pasti terpilih. Lihat wajahku, cantik dan indah bukan? Ah, cantik kamu biasa saja. Aku lebih pintar dan pandai menari. Tapi, aku yang punya kebaya paling mahal. Ibu, baiklah aku ikut dengan kalian. Tidak, karena kamu akan mempermalukan keluarga ini saja. Tahu, untuk apa sih kamu ikut? Dia bilang, nggak mungkin mau sama kamu yang modelan kecil begitu. Tapi, Sudah, tidak ada tapi. Segera bereskan rumah. Esok kami akan pergi ke rumah Anda dan Lumut. dari ibu, apa datang dari rumah? Sore harinya, saat semua saudara dan ibu sedang makan malam bersama, Kelenting Kuning justru sedang termenung di halaman rumahnya. Jika aku tak diizinkan untuk ikut, tidak apa-apa. Tapi, aku juga ingin tahu seperti apa dia Lumut itu. Apakah dia benar-benar mencari cinta sejati, atau dia hanya melihat penampilan seperti ibu tiri dan Kelenting Merah katakan tadi pagi. Di halaman rumah pada malam hari, malam sebelum keberangkatan ke rumah Ande-Ande Lumut, saat suara tawa saudari-saudarinya menggema di dalam rumah, Kelenting Kuning duduk dan diam di halaman. Di pangkuannya, seekor kucing kampung berwarna abu-abu melingkar, mengeong pelan seolah tahu isi hati tuannya. Tak tahu Kobi, aku tak punya kebaya indah ataupun perhiasan gemerlap. Tapi apakah cinta hanya datang untuk mereka yang pesona mata? Angin malam mengusap lembut wajahnya, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya menatap bulan yang bulat sempurna, seakan sedang berbicara diam-diam dengan langit. Aku akan tetap pergi Kobi, bukan untuk menjadi yang terpilih, tetapi hanya ingin tahu apakah ada lelaki yang benar bisa melihat lebih dari sekedar rupa. Kucing itu mengeong pelan, lalu mengusap wajah Kelenting Kuning dengan ekornya. Lalu ia diam di samping gadis itu seolah berkata, "Pergilah dan temukan jalanmu sendiri.
Malam itu, Kelenting Kuning pun menyiapkan bersih terbaik yang ia punya. Secuil bekal di dalam bungkusan kecil dan harapan yang nyaris tak bersuara. Ia tahu esok bukan hanya tentang memilih permaisuri, tetapi tentang mencari siapa yang benar-benar melihat. Di tepi sungai, pagi harinya perjalanan ke tempat ande-ande lumut harus melewati sungai yang dijaga makhluk bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang, siapa dia datang di sini? Tolong kami Yuyu Kangkang. Ada apa gadis? Bisakah kami diseberangkan lewat sungai ini? Wah, itu keren sekali. Ayolah, tolong kami kali ini saja. Kau ingin apa sebagai imbalannya? Apakah kau ingin uang? Iya, aku tidak mau uang. Lalu kau ingin apa? Siapa yang menyeberangi sungai ini? Harus mengenang tanganku dulu. Sudahlah, tidak apa-apa. Baiklah, Yuyu Kangkang, kami akan menuruti permintaanmu. Satu persatu menggenggam tangan Yuyu Kangkang, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama, Kelenting Kuning pun datang. Yuyu Kangkang, izinkan aku menyeberang. Tapi aku tidak bisa membayarmu dengan genggaman tangan. Aku membawa bekal makanan untukmu. Silakan Tuan Mas Mam. Baiklah, karena kau bergaji sama dan melewati mulia, akan kuizinkan kau untuk lewat. Terima kasih Yuyu Kangkang. Rumah ande-ande lumut, sebuah rumah sederhana di tepi desa. Sore hari, para gadis sudah berkumpul di halaman. Hari ini ande-ande lumut akan memilih calon istrinya. Tak ada istana, tak ada megahnya pesta. Hanya halaman sederhana, tempat takdir sedang menanti siapa yang tulus. Ande-ande lumut. Siapa kalian? Aku Kelenting Merah. Aku yang paling rupawan di antara mereka semua. Aku Kelenting Hijau, cantik dan pandai menari. Aku Kelenting Biru, sarang pengorban dan pandai menyanyi. Siapa kamu? Aku Kelenting Kuning. Aku datang tidak membawa dengan kecantikan, tapi dengan niat yang tulus. Baiklah. Siapa di antara kalian yang memegang tangan Yuyu Kangkang? Lalu siapa di antara kalian yang menolaknya dengan terhormat? Kamu tidak memegang tangannya? Tidak, karena aku merasa tidak pantas. Kamulah yang aku cari. Hati yang bersih, lebih berharga dari rupa yang indah. Apa? Ini tidak adil, tapi lebih cantik. Iya, itu benar. Ini sangat tidak adil. Kecantikan tanpa budi pekerti hanya kesombongan yang rapuh. Hati yang bersih lebih penting dari segalanya. Maafkan kami, kami hanya dan berubah pada Iya, maafkan kami. Aku sudah memaafkan kalian semua. Mari kita menjual barang-barang. Saat ande-ande lumut menggenggam tangan Kelenting Kuning, tiba-tiba cahaya keemasan menyelimuti gadis itu, dan semua yang ada di ruangan itu terpana melihat Kelenting Kuning. Cahaya apa ini? Terang sekali. Cahaya itu makin terang, pakaian Kelenting Kuning berubah menjadi gaun permaisuri yang sangat cantik dan indah. Wajahnya bersinar bersih seketika, tidak ada lagi jerawat dan bekas luka di wajahnya. Kelenting Kuning terlihat sangat anggun pada malam itu. Itu Kelenting Kuning. Dia cantik sekali. Iya, aku sampai nggak bisa berkata-kata. Kecantikan bukanlah hanya soal make up ataupun gaun mahal.
Tapi jika hatimu baik, maka semuanya akan cukup indah. Akhirnya, Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning menikah dan hidup bahagia. Mereka memimpin kerajaan dengan hati yang tulus.